Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita sama-sama merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya berikan judul Aktif Melayani. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Bilangan 7 ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Persembahan pada waktu pentahbisan kemah suci. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan 6 kereta beratap dan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke hadapan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Terimalah semuanya itu dari mereka supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing." Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama belajar dari kitab Bilangan pasal yang ke-7 ini. Kalau kita lihat seluruh pasal yang ke-7 ini adalah berbicara mengenai persembahan-persembahan yang harus dibawa masing-masing suku Israel ke kemah suci untuk digunakan oleh kaum Lewi dalam menjalankan tugas mereka dalam melayani di kemah suci. Para kepala suku memberikan persembahan untuk dipakai guna mengangkut barang-barang ke kemah suci. Selanjutnya, ke-12 kepala suku itu juga memberikan persembahan kurban untuk pentahbisan kemah suci. Tuhan minta masing-masing pemimpin suku mempersembahkan persembahan setiap hari hingga hari ke-12. Setiap suku Tuhan sebut satu persatu dengan ketentuan persembahan yang sama. Penyebutan dan pengulangan ketentuan persembahan itu menyatakan bahwa setiap suku Israel adalah berharga di mata Tuhan. Yesus sendiri menyatakan bahwa gembala yang agung akan memanggil setiap domba-dombanya dengan namanya masing-masing. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ketiga di sana dikatakan, "Untuk Dia penjaga pembuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar." Tuhan memanggil domba-dombanya dengan namanya masing-masing. Tuhan menghendaki setiap suku Israel terlibat dalam pelayanan dan dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Demikian pun dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menghendaki setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita terlibat aktif dalam pelayanan, dalam kita mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan. Setiap kita wajib menjadi teladan bagi rekan kita yang lain dalam melayani dan memberi persembahan. Sebagai umat Tuhan, kita harus terlibat aktif dalam pelayanan karena Tuhan memberikan kita karunia-karunia, Tuhan memberikan kita talenta-talenta untuk saling melayani satu dengan yang lain. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27 dan 28, 1 Korintus 12 ayat yang ke-27 sampai 28, saya bacakan firman Tuhan, "Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh."
Firman Tuhan katakan kita sebagai tubuh Kristus, kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Tuhan memberikan kita karunia-karunia yang berbeda. Tuhan memberikan suatu kelebihan di dalam setiap kehidupan kita. Talenta-talenta yang Tuhan beri, karunia-karunia yang Tuhan beri. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita sebagai tubuh Kristus, kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita aktif melayani. Kita melayani satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6, kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Firman Tuhan jelas dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 ini dikatakan kita mempunyai karunia-karunia yang berlain-lainan. Marilah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai tubuh Kristus, kita saling melayani, kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Karunia apa yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita yang berlainan-lainan itu kita mau pergunakan untuk saling melayani tubuh Kristus. Rasul Paulus memuji jemaat yang ada di Makedonia karena dalam keterbatasan mereka, bahkan dalam penderitaan, mereka dipenuhi kemurahan dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara boleh baca itu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mereka memberi menurut kemampuan mereka. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahkan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Di dalam keterbatasan jemaat yang di Makedonia, Rasul Paulus memuji setiap kehidupan mereka bahwa dalam penderitaan, dalam keterbatasan mereka, tapi hati mereka penuh dengan kemurahan. Mereka melayani Tuhan, mereka memberikan persembahan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita tidak pasif. Kita menjadi umat-umat Tuhan yang aktif melayani, terlibat di dalam pelayanan, melayani tubuh Kristus satu dengan yang lain. Karunia apa yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita, kita pergunakan untuk saling melayani satu dengan yang lain. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, di sana dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nasihat yang Rasul Paulus berikan supaya kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa setiap jerih lelah kita, jerih payah kita yang kita lakukan dalam pelayanan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, untuk kita saling bertumbuh di dalam Tuhan sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan melihat apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apa yang kita lakukan untuk sesama kita, sesama rekan kita seiman. Kita saling melayani, saling membangun, saling menasehati. Tuhan perhitungkan apa yang kita kerjakan. Bahkan dalam pelayanan kita di dalam gereja, apapun yang kita sudah tabur, kita sudah berikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan perhitungkan. Tuhan tidak membiarkan setiap jerih payah kita itu sia-sia. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sekali lagi saya bacakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
apapun yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, karunia-karunia apa yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita, firman Tuhan katakan, layanilah seorang akan yang lain. Sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota tubuh Kristus, kita saling melayani satu dengan yang lain. Karunia, talenta yang Tuhan beri dalam hidup kita, kita pergunakan untuk saling melayani satu dengan yang lain. Kita saling menasehati, kita saling menguatkan, kita saling meneguhkan satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini boleh kembali menegur setiap kehidupan kita, mengingatkan setiap pribadi kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus. Mari kita saling melayani, kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kita terlibat dalam pelayanan, kita saling melayani sesama anggota tubuh Kristus. Apa yang Tuhan karuniakan dalam setiap kehidupan kita, talenta, karunia, apapun kelebihan yang Tuhan taruh dalam setiap pribadi kita mau lakukan itu, kita mau melakukan setiap karunia-karunia yang Tuhan beri untuk kita saling melayani satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan saat ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada setiap kehidupan kami. Kembali kami merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kami sebagai anggota tubuh Kristus. Engkau mengaruniakan setiap kehidupan kami, karunia-karunia. Engkau memperlengkapi kami dengan talenta-talenta, kelebihan-kelebihan yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu. Roh Kudus menolong setiap kehidupan kami untuk kami melayani satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas keluarga besar GBDI El Shaddai yang hidup takut akan Engkau. Kiranya kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.